Jadi terima kasih atas kesediaan Ibu untuk saya observasi ya Bu ya hari ini ya. Ya, jadi terkait kegiatan observasi yang akan saya lakukan hari ini, ada kegiatan pra-observasi Bu yang akan saya lakukan dengan Ibu. Jadi di kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh Bu. Ya, yang pertama sekali adalah dalam proses pembelajaran yang sebentar lagi akan saya observasi, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Tujuan pembelajaran saya hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengetahui bahwa benda padat dapat berubah bentuk, warna, sifat, dan kekerasan. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat menganalisis proses perubahan pada benda meliputi pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan hari ini ada dua ya Bu ya. Ya. Nah, mengetahui bahwa benda dapat berubah bentuk dan juga menganalisis proses perubahan benda ya Bu ya. Iya. Iya, terima kasih Bu. Jadi, nah yang kedua di sini area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya di proses pembelajaran ini. Apa yang mau Ibu kembangkan? Area pengembangan yang saya ingin kembangkan ada dua Bu, dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya saya harapkan siswa dapat mengetahui benda itu dapat berubah bentuk, warna, dan sifatnya. Serta dari area keterampilannya saya harapkan siswa dapat menganalisis proses perubahan pada benda yang meliputi pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Itulah area pengembangan yang ingin saya lakukan Bu. Ya, baik sekali ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai ada dua ya Bu ya. Iya. Dari area pengembangan segi pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, bagus sekali Bu. Semoga nanti area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan ini dapat dicapai ya Bu ya. Nah, kemudian strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan hari ini di pembelajaran, boleh Bu diceritakan? Boleh Bu. Strategi yang saya gunakan hari ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang saya bentuk dengan membagi 3 kelompok Bu. Berdasarkan kemampuan setiap kelompok. Ada yang auditori, visual, dan kinestetis Bu. Iya, bagus sekali Bu. Jadi strategi yang Ibu siapkan ini saya setuju sekali Bu, karena pembelajaran berdiferensiasi ini yang akan Ibu laksanakan saya yakin akan menimbulkan minat belajar siswa, karena Ibu tadi sampaikan bahwa mengelompokkan murid ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar ya Bu ya. Yang pertama tadi apa Ibu, bisa diulangi? Yang pertama auditori, Iya, auditori. Kedua visual, Visual. kemudian yang ketiga kinestetis. Iya, bagus sekali Ibu. Saya setuju dengan strategi yang Ibu persiapkan dan juga diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Iya, bagus sekali Ibu. Saya berharap nanti proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Apa yang Ibu harapkan dapat tercapai dan murid-murid juga dapat lebih semangat belajarnya. Iya. Oke Bu, mari kita ke dalam kelas, kita lanjutkan dengan observasi. Selamat pagi anak ibu semua. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Siswa kelas 6 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama.
Ayo sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Hari ini doa kita, siapa yang mimpin? Saya, Bu. Ya, ayo minta ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa melalui agama dan percaya dengan masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami nafas kehidupan yang sempurna. Dalam nama Tuhan, kami ingin belajar pada saat ini. Berilah kami kepintaran agar bisa menjawab soal-soal dari guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lanjut nak. Menyanyikan lagu wajib. Semuanya berdiri anak ibu. Garda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, semuanya duduk. Ibu akan mengecek kehadiran anak ibu semua. Katakan hadir jika hadir ya nak. Ibu panggil namanya satu persatu. Alisa Norin, Hadir Bu, Aurel, hadir Bu, Kandra, hadir Bu, Emininta, hadir Bu, Kania. hadir Bu. Ya, berarti anak ibu hadir semua ya. Kita setiap hari harus hadir. Kalau waktunya sekolah, harus sekolah karena kita sudah kelas 6. Jadi harus semangat untuk belajar. Sebab kita hanya tinggal beberapa bulan lagi ya kan? Harus semangat. Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaanmu pagi hari ini sebelum mengikuti pembelajaran kita? Bagaimana perasaanmu dari rumah? Apakah senang? Apakah sedih? Ayo, bagaimana perasaan kalian? Hah? Bagaimana? Senang. Kalau senang kok lemah suaranya. Kalau senang itu aturnya keras. Lah senang, Bu. Gitu. Senang? Siapa yang perasaannya senang? Siapa? Perasaannya sedih. Siapa yang perasaannya sedih datang ke sekolah? Nggak ada yang sedih? Berarti senang semua, berarti semangat semua ya? Alisa Norin, kenapa kamu senang hari ini untuk sekolah nak? Mengikuti pelajaran? Karena dapat bertemu teman-teman Bu. Oh, karena Norin katanya senang berjumpa dengan teman-temannya semua. Berarti teman-teman Norin semua baik-baik sama Norin, ya kan? Makanya dia senang. Kania, kenapa kamu senang hari ini sekolah datang ke sini, nak? Hah? Karena ingin menambahkan ilmu. Oh iya, katanya supaya ilmunya bertambah. Betul nggak kalau datang ke sekolah bertambah ilmu? Betul ya kan? Datang ke sekolah kita semangat. Kalau kita semangat supaya ada tambah nanti ilmunya.
Tiga. Pernah nggak kamu marah? Pernah nggak kamu marah sama temanmu pas di sekolah? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara temanmu mencontek, iya kan? Apa lagi? Menjahili. Ada yang suka menjahili, Minta? Ada? Jangan ya, tidak boleh menjahili teman. Coba, bagaimana ekspresi wajah kalian kalau ketika marah? Kayak mana? Senyum ya, Minta? Kalau senyum mana takut orang marah. Bagaimana ekspresinya, Kandra? Ah, itu seperti Kandra. Aurel, kalau marah kayak mana, Aurel? Ibu pun takut ya kan? Takut nggak kalian? Jadi lebih baik mana yang kita gunakan ekspresi kita, emoji kita? Senang ya kan? Kalau kita senang, pelajaran yang kita terima juga akan lebih mudah, ya kan? Sebelum hari ini kita akan belajar IPA mengenai perubahan pada benda. Hari ini kita pelajari mengenai perubahan pada benda. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah setelah mengamati gambar atau penjelasan guru, siswa dapat mengetahui bahwa benda padat dapat berubah bentuk, warna, sifat, dan kekerasan. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat menganalisis proses perubahan pada benda meliputi pelakukan, perkaratan, dan pembusukan. Itulah tujuan kita yang harus kita capai hari ini, supaya kita tuntas melaksanakan pembelajaran hari ini. Semalamnya kita sudah mempelajari mengenai wujud benda. Wujud benda ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja itu? Padat, cair, gas. Contoh dari benda padat, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Kania. Iya. Siapa lagi yang bisa? Angkat tangannya. Kandra. Iya, pintar Kandra. Itu adalah contoh benda padat. Contoh benda cair, siapa yang bisa? Aurel. Aurel. Norin. Iya, air. Pintar. Apa ada lagi? Aurel. Susu. Iya. Kemudian yang satu lagi, contoh benda gas. Siapa yang bisa? Minta, ayo. Balon isinya gas, ya kan? Itulah dia contoh benda gas. Berarti semua anak ibu mengulang pelajaran tadi malam. Ibu ucapkan terima kasih karena kamu semangat untuk belajar.
Jangan bersandar, letakkan tangan di atas paha. Lemaskan bahu. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Tarik napas dari hidung. Keluarkan dari mulut secara perlahan. Rasakan udara yang kamu hirup dari hidung dan rasakan udara panas yang kamu keluarkan dari mulut. Tarik perlahan. Keluarkan dari mulut. Tarik lagi. Keluarkan dari mulut secara perlahan. Tarik lagi. Keluarkan secara perlahan. Sudah, buka matanya semuanya. Terasa lega nggak? Terasa lega nggak? Lega, ya kan? Lebih konsentrasi lagi kita untuk belajar. Seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan pada benda. Coba perhatikan ke depan semua. Ini benda apa, Nak? Kayu. Ini daun. Ini daun sudah kering. Kemudian ini apa? Gambar. Gambar ini adalah benda paku. Semua kenal benda ini, ya kan? Benda ini banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Tadinya, coba kita lihat, Nak. Tadinya benda ini masih daun ini masih bagus. Kemudian yang ini sudah layu, sudah busuk, iya kan? Apa yang menyebabkan berubah? Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda ini? Itulah dia, ini yang kita belajar. Yang menyebabkan perubahan pada benda ada 3. Yang pertama, pelapukan. Yang kedua, pembusukan. Dan yang ketiga, perdarahan. Pernah nggak dengar kata pelapukan? Pernah nggak? Pernah? Pernah dengar kata pelapukan? Biasanya pelapukan itu terjadi pada apa? Kayu, iya. Pembusukan, pernah nggak dengar kata pembusukan? Pernah. Apa biasanya yang kalian tahu yang busuk? Buah-buahan. Kekaratan, sayuran, ya. Kekaratan, pernah nggak dengar? Pernah. Seperti apa? Seperti besi. Iya, itu dia. Pelapukan itu, Nak, dapat terjadi secara 3 prosesnya, yaitu terjadi melalui proses biologi. Biologi ini disebabkan makhluk hidup dia. Seperti lumut. Pernah kan kita lihat kayu yang di luar situ ditumbuhi lumut? Pernah? Itu lama-lama kayu itu akan lapuk. Lama-lama kayu itu akan lapuk. Kemudian disebabkan oleh rayap. Pernah nggak kalian lihat ada hewan-hewan di kayu? Ada kan hewan-hewan kecil dia di kayu? Itu yang menyebabkan pelapukan.
biologi. Kemudian pelabuhan secara fisika itu yang disebabkan air, angin, dan matahari. Kalau kayu ini di luar sana kalau kena hujan terus, pasti dia akan mudah laku. Kalau kayu ini dibiarkan di luar, kena matahari, kena angin secara terus-menerus, maka dia akan mudah laku. Itu dia. Kemudian yang ketiga melalui kimia. Kimia itu biasanya kayu ini terkena zat-zat kimia seperti minyak lampu, zat-zat kimia lain. Itu dia. Kalau dia terkena, maka kayu ini akan mudah laku. Itu dia untuk pelapukan. Berarti pelapukan itu biasanya sering terjadi pada kayu. Itu dia. Kayu, banyak kayu ya kan? Kayu ini bisa diproses menjadi meja. Meja ini mudah laku karena ada yang memakannya. Apa yang makan? Rayap. Meja ini bisa laku kalau dibiarkan saja di luar, terkena matahari, kemudian terkena hujan. Yang kedua, pembusukan. Perubahan bentuk benda seperti rasa, bau, sifatnya berubah. Apa misalnya itu kalau pembusukan? Apa nak? Contoh dari benda yang bisa membusuk apa? Buah-buahan. Misalnya jeruk. Kamu beli hari Rabu jeruk, kamu biarkan aja dia di atas meja, lama-lama dia akan membusuk. Kalau dia membusuk, aromanya sama enggak? Sama enggak aromanya? Enggak kan? Pasti dia ada bau-baunya. Rasanya sama enggak? Tadi kamu beli jeruk rasanya manis, setelah membusuk dia rasanya pasti tidak akan enak lagi, ya kan? Apalagi contoh yang membusuk, mengalami pembusukan. Apalagi? Sayur. Apalagi? Iya, hewan. Apalagi? Roti. Apalagi yang bisa busuk? Tumbuhan, pintar. Apalagi? Ada lagi? Itu tadilah contoh dari benda yang mengalami pembusuk. Kemudian yang ketiga, perkaratan. Perkaratan ini biasanya dia akan mengalami perubahan bentuk, warnanya berubah. Biasanya kita jumpai apa benda-benda yang berkarat? Besi. Apalagi? Gunting. Apalagi yang berkarat? Yang sendok. Apalagi yang bisa berkarat? Pisau. Ada lagi? Ada lagi? Apalagi yang bisa berkarat? Yang kalian ingat di rumah kalian apa ya yang sering berkarat di rumahku? Kuali yang diminta katanya berkarat. Apalagi? Palu, iya. Banyak contoh benda yang berkarat di rumah kita, di lingkungan sekitar kita. Untuk mengatasi proses perubahan benda itu bagaimana caranya? Kalau pelapukan untuk mengatasi kayu ini supaya tidak laku, bagaimana menurut kalian? Dikeringkan, jangan terkena air, matahari, angin di luar, ya kan? Kemudian dikasih cat. Lihat lemari kita kan? Dikasih cat kan? Warnanya
hewan seperti raya. Pembusukan. Bagaimana cara mengatasi jeruk tadi supaya jangan busuk jeruk itu? Didinginkan. Kalian masukkan ke dalam kulkas. Bagaimana supaya sayur-sayuran tidak busuk? Didinginkan. Bagaimana roti supaya jangan cepat busuk? Iya, dikasih formalin. Itulah jajan-jajanan itu, ya kan? Jajanan itu yang kamu beli di kedai itu, nak. Bisa tahan sampai bertahun-tahun, ya kan? Warnanya tetap cantik, warna kuning, warna merah, warna hijau. Supaya tahan lama itu dikasihnya pengawet makanan, makanya jangan dimakan. Tapi enak, ya kan? Makanya kamu beli. Karena enak kamu beli. Tapi jangan dimakan, jangan sering-sering dimakan jajan-jajanan itu karena dia mengandung pengawet. Bisa tahan sampai bertahun-tahun. Apa pengawet apa lagi buatnya itu? Kan berbahaya itu kan bagi tubuh kita. Makanya jangan sering makan jajanan. Kemudian yang ketiga, perkaratan. Bagaimana cara mengatasi paku ini supaya jangan berkarat? Gunting di rumahmu supaya jangan berkarat. Besi yang ada di rumahmu supaya jangan berkarat. Bagaimana caranya? Dijemur di sana, di luar. Makin berkarat lah nanti dia kalau kita jemur. Dikasih cat, Bu. Iya, pintar Kandra. Dikasih cat. Kenapa pagar-pagar itu dikasih cat? Supaya dia tidak berkarat. Supaya jangan berkarat, kemudian tambah cantik. Itulah tadi proses perubahan benda. Sekarang Ibu akan membagi tugasnya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok yang sini tadi kelompok apa? Auditory. Baca bukunya, lihat ya nak. Perhatikan. Kemudian sini kelompok visual. Visual Ibu akan memberikan video. Ibu akan menunjukkan video. Kalian lihat secara bersama-sama ya. Udah. Sini kelompok apa? Kelompok yang ketiga? Kinestetis. Kita akan melihat keluar, mencari di luar. Sekarang tugasnya carilah contoh benda-benda yang mengalami pelapukan, pembusukan, perkaratan. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tulis nama kelompoknya di atas ya nak. Kerjakan langsung ini. Ayo, untuk kelompok kinestetis. Ayo keluar nak, mari. Kita carilah benda-benda yang bawa kertasnya. Bawa sama pulpennya lah. Sekalian ditulis. Carilah contoh benda-benda yang mengalami pelapukan. Hah?
yang yang lapuk, yang busuk, yang berkarat. Nah, tunjukkan mana lagi. Nanti ditulis ya. Nah itu busuk enggak itu lonceng itu? Berkarat, Bu. Itu ditulis. Apa lagi? Ambil ditulis. Mana lagi yang lapuk? Bikin. Apa namanya itu? Tulis. Mana? Pembusukan, pelapukan, perkaratan. Gambarkan sekali diri ya nak. Oh ya, satu orang satu. Satu yang membuat pelapukan, satu yang buat perkaratan, yang satu membuat pembusukan. Ya, bagi tugasnya kerjasama, saling bekerja sama. Buat apa? Satu-satu. Pembusukan. Nah, apa? Misalnya apa? Gambar apa? Sudah? Buat. Nah, cari di buku ini nah. Cari yang mana contoh benda yang mengalami pelapukan, perkaratan, kemudian pembusukan. Tulis di situ. Nah, cari di buku, baca ya. Baca, cari contoh-contohnya. Benda-benda apa saja yang mengalami pembusukan, perkaratan, pelapukan. Ya, masing-masing cari, saling bekerja sama. Udah selesai anak ibu? Kita akan menampilkan tugas hasil dari kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok auditory ya, kepada kelompok auditory, ibu. Nah, ibu persilahkan ke depan ya, ke depan, untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang lain didengarkan ya, benar enggak kira-kira jawaban dari teman kita? Ya. Kami dari kelompok auditory akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami Anes Tania Aurel. Benda yang mengalami pelapukan: kayu, meja, kursi. Benda yang mengalami pembusukan: buah-buahan seperti jeruk, apel, sayuran, dan hewan. Benda yang mengalami perkaratan: besi, pisau, gunting, dan palu. Ya, itu tadi hasil dari kelompok auditory. Kira-kira benar nggak jawaban mereka? Benar nggak jawaban dari kelompok auditory? Benar. Berapalah kita kasih poinnya? Benar semua nggak yang dikerjakannya? Benar semua nggak? Contoh dari benda pelapukan, contoh benda yang mengalami perkaratan, contoh benda yang mengalami pembusukan. Benar semua nggak contohnya tadi? Benar, berarti kita kasih nilainya 100 dan tambahannya
tuliskan hasilnya. Kami dari kelompok visual ingin membacakan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok ini Marin, Domenica, dan Adelia. Contoh benda yang mengalami perkaratan. Ini contoh benda yang mengalami perkaratan. Contoh benda yang mengalami pembusukan. Ini contoh benda yang mengalami pembusukan. Contoh benda yang mengalami pelapukan. Ini salah satu contoh benda yang mengalami pelapukan. Sekian dari kami. Ya, terima kasih. Kita lihat. Kita lihat hasil kelompok visual. Benar enggak? Benda yang mengalami perkaratan seperti gambar yang digambar siapa? Nah, di gambar Norin. Benar enggak itu benda itu mengalami perkaratan? Benar, Bu. Gambar apa rupanya itu? Paku. Gambar paku. Benar enggak? Benar. Kemudian benda yang mengalami pembusukan. Gambar apa itu kira-kira itu? Gambar jeruk. Seharusnya jeruk warna apa? Orange. Itu gambarnya sudah warna abu-abu, berarti dia sudah mengalami pembusukan. Pembusukan benar nggak itu? Benar. Kemudian yang ketiga, benda yang mengalami proses pelapukan. Mana contohnya? Waktu itu dia minta. Benar nggak itu? Gambar apa itu kira-kira dibikin minta? Gambar kayu. Benar nggak kayu dapat menjadi lapuk? Benar. Berarti jawaban dari kelompok visual benar atau salah? Benar semua. Berarti kita kasih nilai 100 untuk kelompok visual. Kasih tepuk tangan untuk kelompok visual. Terima kasih, Nak. Silakan duduk. Yang terakhir, kelompok kinestesis. Saya nak kepada kelompok kinestesis maju ke depan semuanya. Kelompok auditory sama visual, dengarkan ya. Hasil Kami presentasi dari kelompok. kelompok kinestetis. Nama anggota kelompok Kandra, Adil, dan Geci. Contoh benda yang mengalami perkaratan: besi, kuali, rantai, sendok, lonceng, paku, dan gunting. Contoh benda pembusukan: daun, bangkai hewan, buah, sayuran. Contoh benda pelapukan: kayu, bambu, potato. Iya. Benar nggak jawabannya? Tadi dia melihat keluar. Ada nggak tadi di luar itu gambar kuali? Kuali. Dijumpainya kuali. Ada nggak dijumpai Kandra kuali? Ada nggak tadi di depan itu Kandra? Oh, berarti tadi kau ke rumah apa? Ke rumah Aurel. Melihat kuali Aurel, ya? Berarti kualimu kekal katanya Aurel. Benar nggak jawaban kelompok kinestetis? Benar semua? Benar semua, ya. Berarti kita kasih nilai untuk kelompok kinestetis berapa? 100. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kinestetis. Ya, silakan duduk. Berarti semua anak ibu sudah mengerti ya tentang perubahan pada benda. Perubahan pada benda tadi dapat terjadi dengan cara 3 cara, yaitu apa? Pelapukan, pembusukan, perkaratan. Kemudian dari 3 perubahan benda ini dapat dicegah. Pelapukan kita dapat cegah dengan cara kita kasih cek. Kalau pembusukan dapat kita cegah dengan cara mendinginkan, kemudian memberi pengawet. Setelah
semuanya sudah mengerti anak ibu ya kan? Sudah. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Senang. Senang ya? Semuanya senang. Dapat ilmu baru, dapat pembelajaran yang baru, dapat melihat video yang baru. Senang semuanya. Untuk belajar hari ini kita cukupkan. Setelah ini kita ya, tadi kita sudah mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Kita kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Supaya tambah semangat, kita akan melakukan ice breaking. Semua anak ibu berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati ya. Tahu kan? Ayo, kita nyanyikan sama-sama semuanya. Ayo, semangat nak. 1, 2, 3, ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Ya, terima kasih. Ya, semangat semuanya lagi ya kan? Simpulkan pelajaran kita tadi. Mari kita sama-sama simpulkan pelajaran yang telah kita lakukan tadi. Perubahan pada benda dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama apa? Melakukan. Yang kedua, pembusukan. Yang ketiga, pendaratan. Contoh benda yang mengalami pelapukan tadi apa? Meja, kayu, kursi. Contoh benda yang mengalami pembusukan. Buah-buahan. Apa lagi? Sayuran. Ya. Contoh benda yang mengalami pendaratan. Besi, paku. Apa lagi? Sendok. Kemudian perubahan benda itu dapat kita cegah. Kalau pelapukan dapat kita cegah dengan cara seperti apa? Mengeringkannya, kemudian memberi cat. Kalau pembusukan dapat kita cegah dengan cara seperti apa? Mendinginkannya. Kemudian apa lagi? Memberi pengawet. Kalau pendaratan dapat kita cegah dengan cara memberi cat. Jadi sudah tahu ya nak, apa itu pelapukan, pembusukan, perkaratan, dan bagaimana cara mencegahnya. Hari ini bagaimana perasaan anak ibu semuanya setelah kita belajar? Bagaimana perasaannya? Senang. Semuanya senang? Iya, semua anak ibu senang mengikuti pelajaran hari ini. Pelajaran kita selanjutnya apa nak?
Untuk anak ibu, ibu ucapkan terima kasih semuanya anak ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya siang ini? Baik Bu. Iya, gimana dengan murid Ibu? Murid saya saat ini sedang mengikuti pelajaran olahraga Bu. Jadi kosong ya Bu ya? Iya. Kalau jam olahraga tentunya murid ini sangat bersemangat sekali nih. Semangat sekali pun Bu. Iya. Dan bagi kita guru kelas sebagai jam istirahat juga ya Bu ya? Iya Bu. Benar. Sekalian untuk menyiapkan modul acak kita tentunya ya. Iya. Ya baik Bu. Hari ini kita bincang-bincang aja nih Bu ya. Ngobrol-ngobrol ringan aja. Nah kemarin saya sudah melakukan pengamatan di kelas Ibu pada saat Ibu mengajar. Iya Bu. Ya tepatnya saya sudah mengobservasi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat saya observasi itu? Perasaan saya deg-degan Bu, karena jarang-jarang teman sejawat mengobservasi kita Bu. Kalau ada orang lain di dalam kelas kita pasti kita lebih takut salah Bu. Jadinya Iya Bu betul ya. Jadi yang namanya perasaan gugup, iya Bu. takut salah itu merupakan hal yang wajar. Ya saya sendiri juga pasti mengalami hal itu bila di posisi itu Bu ya. Jadi di pembicaraan kita ini kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya Bu. Mantap Ibu, sangat bersemangat sekali ya Bu ya. Nah jadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Nah mengenai tujuan yang sudah Ibu persiapkan kemarin, menurut Ibu apakah tujuan itu sudah tercapai pada saat pembelajaran kemarin? Tujuan pembelajaran saya kemarin saya buat ada 2 Bu, yaitu siswa dapat mengetahui bahwa benda dapat berubah bentuk, warna, sifat, dan kekerasan, dan siswa dapat menganalisis proses perubahan pada benda meliputi pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat, saya sudah melaksanakannya sebaik mungkin agar siswa dapat agar tujuan pembelajaran yang saya buat itu tercapai dalam pelaksanaannya Bu. Iya, baik sekali ya Bu ya. Nah memang benar saya melihat tujuan pembelajaran itu sudah ada ya Bu ya. Sudah terlihat pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Itu sudah terlihat Bu. Nah kira-kira untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Dalam mencapai tujuan pembelajaran itu Bu, saya membuat area pengembangan ada 2 dari segi pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuannya saya membuat atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam penyampaian materi kepada siswa, serta dalam area pengembangan keterampilannya saya mengarahkan siswa agar mampu menemukan benda-benda yang mengalami pelapukan, pembusukan, serta perkaratan. Itulah area pengembangan yang saya laksanakan Bu untuk mencapai tujuan pembelajaran saya. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang Ibu ingin capai ada 2. Yang pertama dari segi pengetahuannya ya Bu ya. Iya. Ibu ingin siswa itu dapat memahami materi mengenai perubahan wujud benda melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Dan yang kedua adalah mengembangkan keterampilan siswa agar mereka bisa menemukan ya Bu ya, contoh-contoh benda-benda yang mengalami pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Bagus sekali ya Bu ya. Nah kemudian strategi yang Ibu persiapkan pada saat pembelajaran kemarin itu apa ya Bu ya, kalau boleh tahu?
Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Serta sebelum memulai pembelajaran saya melaksanakan mindfulness dengan teknik stop. Serta saya membuat atau membagi kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing. Seperti itulah strategi yang saya gunakan pada saat pembelajaran langsung. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi dari penuturan Ibu mengenai strategi yang Ibu persiapkan memang benar adanya. Saya perhatikan juga kemarin pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah berdiferensiasi proses ya Bu ya. Nah, saya sudah melihat itu dan diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Ibu sudah menanyakan perasaan siswa di awal perjumpaan dan di akhir pembelajaran juga. Nah, kemudian saya juga melihat memang Ibu sudah melaksanakan mindfulness dengan teknik stop ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Itu pun saya dapat ilmunya dari Ibu. Iya Bu. Itulah gunanya kita saling berkolaborasi Bu. Iya. Makanya nanti di angkatan 12 Ibu harus masuk jadi CGP ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu. Saya mendukung sekali Bu. Nah, kemudian yang ketiga saya perhatikan strateginya adalah diskusi kelompok itu dibagi atas 3, yakni audio, visual, dan kinestetis. Nah, dan produknya juga sesuai dengan kelompok masing-masing ya Bu ya. Ibu memberi kebebasan kepada mereka. Nah, sudah baik sekali Bu saya perhatikan. Nah, ada nggak hambatan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran kemarin? Dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin saya merasa masih ada kekurangan pada saat pelaksanaan pembelajaran itu Bu. Saya lihat di dalam pembagian gaya belajar siswa di bagian kelompok visual masih ada beberapa murid lebih sepertinya lebih cenderung dia ke kelompok kinestetis. Karena saya pun masih bingung Bu membedakannya bagaimana ya cara melihat gaya belajar mereka. Karena saya seperti hampir-hampir sama dia Bu. Menurut saya gaya belajar visual dengan kinestetis sama-sama melihat. Tapi ternyata setelah saya bagi kelompok gaya belajar mereka, ada siswa ini lebih cenderung dia kepengen keluar, lebih melihat nyatanya, tidak hanya gambar itu. Dia kalau melihat gambar itu bahasanya terasa dia Bu bosan. Saya di awal pembelajaran saya kira dia suka melihat visual, ternyata dia lebih suka melihat yang langsung melihat ke lapangan, langsung terjun keluar dia dari kelas itu. Saya lihat seperti itu. Jadi dia kurang fokus pada saat pembelajaran dilaksanakan Bu. Itulah kekurangan saya. Saya rasa seperti itu Bu. Iya, sebenarnya saya juga ada sedikit melihat hal yang Ibu sampaikan Bu ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya sesuatu ya, boleh ya Bu ya? Iya boleh Bu. Nah, sebelum Ibu memetakan murid Ibu ke dalam kelompok audio, visual, atau kinestetis, itu kira-kira cara Ibu memetakannya bagaimana itu? Bagaimana Ibu bisa membagi mereka gitu? Biasanya kan Bu, saya membagi kelompok itu sesuai kadang saya buat dia kelompoknya, satu kelompok itu yang pintar semua, satu kelompok nanti yang kurang lah mampu. Terkadang saya ganti, saya gabungkan yang pintar dengan yang kurang mampu, seperti itu Bu. Setelah saya pelajari dari Ibu dan setelah berkolaborasi dengan Ibu, saya baru tahu bahwa pembagian gaya belajar siswa itu ada 3. Iya Bu. Baru itulah saya coba
saya perhatikan belajar siswa, bagaimana gaya belajar mereka, sehingga saya buat kelompok gaya belajar dengan auditori, kemudian kelompok gaya belajar visual dan kinestetis. Ternyata saya bagikan kemarin, saya terlihat bahwa di bagian kelompok visual itu tidak pas tempatnya. Ada beberapa siswa tidak sesuai. Nah, tidak sesuai di bagian kelompok visual, ternyata dia lebih cocok di kinestetis. Seperti itu, Bu. Baik Bu, jadi ada yang mau saya tanyakan lagi, bagaimana dengan kelompok audio? Pembagiannya, siswanya di kelompok audio bagaimana? Kalau di kelompok audio saya lihat sudah pas, Bu. Hanya di kelompok visual ini, Bu, yang pada saat pembelajaran kemarin yang saya rasakan ada masalah sedikit, Bu. Sedikit ya? Iya. Oh iya, jadi kebetulan yang di kelompok audio ini sudah tepat orangnya Iya, Bu sudah ya? tepat, Bu. Iya, bagus sekali. Sedangkan yang di kelompok visual dan kinestetis mungkin masih kurang tepat ya Bu ya? Iya, Bu. Iya, jadi mungkin nanti itulah gunanya kita saling berkolaborasi nanti. Mungkin akan kita bagaimana ya Bu ya? Akan saya atau menurut Ibu lah, atau menurut Ibu kira-kira bagaimana solusinya itu? Solusi Agar si murid yang visual tadi tidak terlalu mengganggu ke yang kinestetis. Menurut Ibu bagaimana? solusi yang ingin saya buat, Bu, saya akan memindahkan siswa yang kurang suka dengan gaya belajar visual itu ke kinestetis, dan saya juga akan melihat perkembangannya bagaimana untuk pembelajaran berikutnya, apakah sudah tepatkah pembagian gaya belajar yang saya buat itu, Bu. Agar pembelajaran berikutnya lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi, dan siswa itu juga lebih bersemangat untuk belajar mengikuti pembelajaran. Berarti Ibu ulangi lagi pemetaannya ya? Iya. Kira-kira bagaimana caranya nanti? Cara pemetaannya untuk siswa yang visual dan kinestetis ini supaya lebih tepat dia dimasukkan kelompoknya ke kinestetis atau visual. Apa nanti yang Ibu laksanakan? Saya akan melihat lah, Bu, melihat bagaimana kemampuannya, di mana letak kemampuan siswa itu. Dia lebih sesuai di visual atau di kinestetis seperti itu. Ya, kira-kira kapan Bu Ibu akan laksanakan itu? Saya akan laksanakan pembelajaran berikutnya, Bu. Pemetaannya tadi, pemetaan siswanya? Pemetaannya pun saya akan laksanakan di pembelajaran berikutnya. Baik, Bu ya. Jadi pemetaan itu memang perlu ya Bu ya. Mungkin di awal dia terlihat seperti suka Visual. iya, namun seiring waktu Ternyata dia lebih cenderung ke kinestetis. iya, bagus sekali Bu. Jadi nanti saya juga akan menanyakan kembali kepada Ibu bagaimana perkembangannya setelah nanti Ibu petakan kembali ya. Jadi Bu, kita sudah berbincang-bincang. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang ini? Perasaan saya jadi senang, Bu, jadi lebih lega. Ada teman untuk saling bertukar pikiran, sehingga pembelajaran yang saya laksanakan untuk kedepannya akan lebih baik lagi, Bu. Baik Ibu, saya juga senang bisa berbagi sama Ibu. Ya, semoga nanti kedepannya pembelajaran yang kita berikan kepada anak lebih bagus lagi. Terima kasih ya, Bu. Semoga ilmu yang saya dapat sampaikan kepada anak-anak. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali.